Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini saudara-saudaraku. Jadi itulah menjadikan kota keselamatan kita. Itulah yang menjadikan tembok perlindungan kita. Bahkan tembok benteng kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi semuanya boleh. Pada awalnya Yesus belum mati tersalib. Memang dia diutusannya kepada bangsa Israel. Tetapi sesudah Yesus mati dan bangkit, sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, pergi ke seluruh bumi, beritakan keselamatan. Siapa yang percaya diselamatkan. Ini saudara-saudaraku. Jadi tidak ada lagi harus Yahudi, harus Yehuda. Bukan. Semuanya boleh. Jadi pintu gerbang adalah menerima Yesus, percaya kepadanya, mohon pengampunan, dan bertobat meninggalkan semua kehidupan lama. Ini cara kita masuk. Sehingga disebut adalah yang hatinya ya benar kepada Tuhan. Penyerahan, penyembahan dan doa kita malam hari ini biar berpondasi kepada firman Tuhan yang saya akan sampaikan bagi kita dari Yesaya pasal yang ke-26. Sambil membuka Alkitab, saya sampaikan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara sekalian yang ada di sini, bahkan yang bergabung dengan ibadah ini melalui sambungan saluran internet. Doa dan harapan saya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Saya mau ajak kita baca ini secara bergantian. Saya baca ayat pertama, saudara ayat 2, dan yang keempat kita bersama. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bersama kita percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara-saudaraku, kita sudah membaca dalam firman ini ada kota benteng, kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Kira-kira di manakah kota yang kuat ini, yang di dalamnya ada keselamatan, yang temboknya adalah benteng, pintu gerbangnya, bukalah pintu gerbangnya. Saudara-saudaraku, kalau di dunia ini tidak ada kota yang begini. Apapun kota yang ada di sini, di bumi ini, nggak ada yang kuat. Kalau digoncang dengan gempa,
apalagi gempa tektonik yang mengangkat atas bawah, hancur lebur. Tidak ada kota yang kuat, tidak ada benteng yang kuat. Apalagi nanti kalau persenjataan secara nuklir membakar, tidak ada kota di mana saja, kalaupun disebut negara adikuasa dan segala macam, tidak ada kota yang kuat. Kota artinya tempat hunian dan hidup yang aman. Itulah arti daripada yang ditunjukkan kepada kita. Hanya di manakah itu? Saudara-saudaraku yang kekasih, tidak ada lain. Itu hanyalah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kehidupan, disitulah kita aman damai. Siapapun bisa, semua manusia. Itu sebabnya disebut kota hunian. Jadi kita di dalam Yesus, itu kita mengalami aman. Dan di situ kita terlindung. Bisa terjadi mujizat-mujizat yang tidak dipikirkan oleh otak manusia. Perlindungan-perlindungan yang dari Tuhan. Mengapa disebut kuat? Karena sudah dibangun di dalam pengorbanan Yesus, yang tidak bisa lagi dikalahkan oleh maut. Pengorbanan Yesus Kristus yang tidak bisa lagi dikalahkan oleh apapun. Maut sudah dikalahkan, kematian sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan. Jadi tidak ada lagi. Sengat daripada dosa adalah maut. Maut juga sudah dikalahkan oleh Yesus. Semuanya. Sehingga hidup di dalam Yesus itulah bagaikan kita di kota yang kuat. Karena pondasinya adalah korban Yesus Kristus yang mengalahkan maut, yang mengalahkan dosa, menyelesaikannya, membayarnya, dan yang mengalahkan iblis. Dan kita akan benar-benar masuk dalam hidup di dalam Yesus. Aman, damai sejahtera. Kalau kita masih harus di bumi ini untuk menyaksikan kekuatan Tuhan, kita hanya menyanyi pujian. Pujian kelepasan, penghakiman akan dosa, penghakiman akan pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Tapi bagi kita menjadi kota yang kuat, menjadi tembok dan benteng yang kuat. Itu sebabnya kalau tidak tergerak lagi untuk masuk dalam Yesus, itu rugi. Siapapun kita ini. Kalau kita lihat ada gempa tektonik, siapa yang bisa keluar dari sana? Hanya orang yang dilindungi oleh Tuhan. Kalau terjadi suatu tsunami, siapa yang bisa menjadi benteng kalau bukan Tuhan sendiri? Kalau terjadi sesuatu, ya perang nuklir, hanya radioaktifnya
itu bisa mematikan manusia. Itu sebabnya mereka yang memiliki persenjataan, senjata-senjata atom, nuklir, mereka takut perang dunia ketiga. Tapi suatu waktu itu harus terjadi, karena Tuhan sendiri akan membiarkan itu harus terjadi sebagai membakar semua dunia ini. Mau kemana? Tapi kita sudah diberi kota yang kuat, yang tembok dan bentengnya kuat. Tuhan sendiri yang memasangnya, dan memasangnya bukan alat material, tapi adalah Yesus sendiri yang datang ke dunia ini. Dia mengalahkan maut itu, dia mengalahkan semua, dia membayar semua utang dosa manusia, sehingga benar-benar aman. Ini harus sampai kita alami, saudaraku. Kenapa orang tidak bisa mengalami ini? Hatinya jauh dari Tuhan, kurang yakin, masih berpedoman kepada yang dilihat oleh mata, yang dimiliki oleh manusia. Itu sebabnya hanya orang yang bisa memandang kuasa Tuhan yang bisa aman. Kiranya semuanya kita ini, siapapun, harus semakin mengasihi Tuhan, harus semakin ada di dalam Tuhan. Jangan sampai berharap, jangan sampai berpegang kepada apapun di luar Tuhan. Mengapa disebut kuat? Karena Yesus sendiri adalah bahan di sana. Langsung. Bagaimana dia bisa menjadi bahan? Karena dia sendirilah yang membayar itu semuanya. Dia sendirilah bahan bangunan itu. Makanya dia menjadi manusia untuk menjadi benteng kita yang kuat, menjadi tempat tinggal kita, kota yang kuat, keselamatan kita, menjadi tembok. Dan tembok itu dan benteng itu adalah tembok menaungi, benteng juga menaungi, sama artinya. Nah ini saudaraku, tapi kalau benteng ini sudah merupakan tahan serangan musuh. Kalau serangan musuh itu boleh terhalangi, betapa amannya kita. Sebabnya malam hari ini semua kita harus berserah, menyembah kepada Tuhan. Dalam ayat yang kedua, bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Siapakah orang yang benar? Tidak ada seorang pun benar. Di dalam Roma pasal 3 mulai ayat 10 sampai ditambah dengan 23, semua orang sudah berbuat dosa, tidak ada yang benar. Ini saudara-saudaraku, boleh kita baca biar kita beriman dalam pondasi kebenaran firman Tuhan. Dalam Roma pasal yang ketiga, saya mulai ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau begitu, siapakah orang benar? Saya mau tunjukkan semua kita bisa. Roma pasal 5 ayat yang pertama.
hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah sekarang kepada Yesus Kristus. Dialah tadi benteng itu, karena lewat kematiannya. Percayalah bahwa dosa kita diampuni. Tetapi yang kita harus lakukan, harus menyesali kehidupan dosa itu semua. Siapapun, dosa bapak, ibu, pemuda, pemudi, sampai dosa anak-anak, harus disesali. Dan harus kita yang berkata, Tuhan basuh saya dengan darah-Mu, Tuhan sucikan saya dengan darah-Mu. Maka pembenaran terjadi bagi kita. Dan kita boleh masuk dalam pintu gerbang itu. Karena pintu gerbang itu adalah juga Yesus sendiri. Pintu gerbang itu adalah Yesus sendiri. Kita sudah membaca itu di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Ada baiknya juga kita akan lihat juga, supaya malam hari ini jangan ragu bahwa kita ada di dalam kota yang aman, benteng di dalam Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 10 saya bacakan ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi Yesus sendiri itulah pintu itu. Dengan percaya dan menerima Dia dan menyesali dosa, dan kita mohon pengampunan, itu percaya kepada Tuhan. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa memasuki melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Artinya pemeliharaan. Ini harus sampai terjadi. Kita ini terpelihara. Apapun kesulitan di dunia ini, harus yakin kita bisa terpelihara. Hanya sejauh mana kita mau meninggalkan hidup yang tidak berkenan, semua kekurangan, semua dosa, sejauh mana kita menanggalkan itu menjadi baru, masuk, berpindah dari gelap kepada terang. Ini baru kita akan masuk dalam pemeliharaan, tergembala. Sehingga kalau Daud berkata, walaupun saya berjalan di lembah-lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Inilah kita berada di dalam kota yang Tuhan sediakan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini saudara-saudaraku. Jadi itulah menjadikan kota keselamatan kita. Itulah yang menjadikan tembok perlindungan kita. Bahkan tembok benteng kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi semuanya boleh. Pada awalnya Yesus belum mati tersalib. Memang dia diutusannya kepada bangsa Israel. Tetapi sesudah Yesus mati dan bangkit, sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, pergi ke seluruh bumi, beritakan keselamatan. Siapa yang percaya diselamatkan. Ini saudara-saudaraku. Jadi tidak ada lagi harus Yahudi, harus Yehuda.
Bukan. Semuanya boleh. Jadi pintu gerbang adalah menerima Yesus, percaya kepadanya, mohon pengampunan, dan bertobat meninggalkan semua kehidupan lama. Ini cara kita masuk. Sehingga disebut adalah yang hatinya ya benar kepada Tuhan. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar. Jadi kita melalui pembenaran, itulah orang-orang benar. Bukan karena ada kebenaran sendiri, tidak. Menyesali hidup lama dosa-dosa, mau meninggalkan, mohon penyucian darah Yesus, itu kita masuk. Dan itu kita sudah dibenarkan menjadi orang benar. Tinggal di dalamnya satu perkara, harus setia. Karena Yesus melakukan pembenaran itu dengan penuh setia sampai mati. Dia meninggalkan tatanya di surga. Dia harus menderita, diolok, dihina, dipukul, dicambuk, diludahin, disalib, dijual juta, mati. Itu kesetiaannya. Dan itu harus pandangan kita, harus setia seperti Yesus. Ini harus kita belajar setia seperti Yesus. Semua yang mendengarkan firman ini, yang aman dan yang damai di akhir zaman ini, harus juga memiliki mengikut Yesus yang setia. Dan kita juga harus setia. Jadi dibenarkan dan setia. Kemana setia kita? Mendengar firman, beribadah, dan sampai melakukan itu sampai mati semua keinginan daging, keinginan berdosa. Ini setia kita ke situ, saudaraku. Dan kalau itu teguh sampai kita tidak bercacat celah, itu siap menanti hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ini dijaga oleh Tuhan. Dan dia benar-benar menjadi gunung batu. Dan gunung batu itu bukan sementara, tapi gunung batu yang kekal. Saya bacakan Yesaya 26 ini ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Itu Yesus yang meninggalkan tatanya, mengambil rupa manusia, dan mengambil posisi pelayanan bukan untuk dilayani, sampai mati tersalib. Itulah sudah menjadi gunung batu bagi kita. Karena semua inti musuh manusia, kematian, maut, iblis, dosa, semua sudah dibereskan oleh Yesus. Sehingga kita sudah mendapat gunung batu yang kekal. Itulah pondasi hidup kita. Itulah pondasi umat Tuhan, pondasi gerejanya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kita harus menyembah Dia, Tuhan yang menjadi kota yang kuat, Tuhan yang menjadi tembok dan benteng. Kita masuk melalui menerima Dia, percaya dan meninggalkan semua kehidupan lama. Dan kita akan terjaga damai. Saat sekarang ini dunia semakin kacau, tapi kita di dalam Tuhan harus damai. Jangan ada yang bimbang satupun. Percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Yesus Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Orang yang bersandar kepadanya, dibangun di dalam Dia, hidup di dalam Dia, berteguh di dalam Dia,
tidak akan dipermalukan. Mari kita mau sembah Dia.